Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Alfaris dari Prodi S1 RPL. Kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih cara menghitung atau mengurutkan program ya menggunakan bubble sort yang pertama. Oke, di dalam metode bubble sort atau array yang diterima sebagai parameter akan diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Ya, di situ variabel n menyimpan panjang array. Dalam loop pertama, variabel iterasi i dari 0 hingga n minus 1, indeks terakhir sebelum elemen terakhir. Oke, bisa dilihat di situ ya. Dalam loop pertama dilakukan loop kedua dengan variabel iterasi j dari 0 hingga n1 i1. Pada setiap iterasi loop kedua, elemen ke j akan dibandingkan dengan elemen ke j plus 1. Jika elemen ke j plus lebih besar dari elemen ke j plus 1, maka elemen tersebut akan ditukar menggunakan variabel them. Ya, setelah loop kedua selesai, elemen terbesar akan berada di posisi paling akhir dari array. Loop pertama akan berlanjut hingga semua elemen terurut dengan benar dan elemen terbesar telah berada di posisi terakhir array. Setelah loop pertama dan kedua selesai, array akan terurut secara ascending dari kecil ke besar. Selanjutnya kita ke public method main atau terdapat array dengan angka-angka yang acak. Oke. Array tersebut akan diurutkan menggunakan method atau bubble sort R gitu ya. Hasil dari bubble sort R akan dicetak ke layar dengan pesan bubble sort array, diikuti dengan angka-angka yang sudah diurutkan dalam array tersebut. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa awalnya angka-angkanya itu tidak berurutan. Setelah kita running, setelah sudah dilakukan perurutan itu tadi, angkanya sudah menjadi urut ya. Bisa dilihat di situ bubble sort menjadi angka dari angka terkecil sampai angka ke besar ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari bubble sort. Oke. Setelah itu kita lanjut ke selection sort. Ya. Pada selection sort tersebut, dalam metode selection sort, array yang diterima sebagai parameter akan diurutkan menggunakan algoritma selection sort. Variabel n menyimpan panjang array. Dalam loop pertama, variabel iterasi i dari 0 hingga n-1, indeks terakhir sebelum elemen terakhir. Dalam loop pertama, kita menganggap elemen ke i sebagai elemen minimum. Dilakukan loop kedua dengan variabel iterasi j dari i plus 1 hingga n. Pada setiap iterasi loop kedua, elemen ke j dibandingkan dengan elemen minimum yang berada pada indeks min indeks. Jika elemen ke j lebih kecil dari elemen minimum, maka nilai min indeks akan diupdate menjadi j karena elemen j lebih kecil dan merupakan kandidat untuk menjadi elemen minimum berikutnya. Setelah loop kedua selesai, kita akan menemukan elemen minimum dalam sisa array, mulai dari indeks i plus 1 hingga akhir. Setelah elemen minimum ditemukan, elemen minimum tersebut ditukar dengan elemen ke i, sehingga elemen minimum akan berada pada posisi yang benar dalam array terurut. Loop pertama akan berlanjut hingga semua elemen terurut dengan benar. Setelah loop pertama selesai, array akan terurut secara ascending dari kecil ke besar. Selanjutnya kita ke method main. Terdapat array dengan angka-angka yang acak, angka-angka yang belum terurut. Nah, array tersebut akan dicetak ke layar dengan pesan original array menggunakan metode print array. Array akan diurutkan menggunakan metode selection sort. Hasil dari selection sort akan dicetak ke layar dengan pesan sort array using selection sort menggunakan metode print array. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa angka-angka yang tidak berurut itu dimulai dari 89 hingga ke 78. Oke, di situ kita bisa melihat ya, setelah diurutkan ya, bisa dilihat angkanya memang berurutan ya dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Dan di situ kita melihat dari original array-nya itu dari angka yang acak tadi sampai ke sort array using selection sort. Nah, di situ adalah angka-angka yang sudah diurutkan seperti itu. Dan selanjutnya mungkin dari insertion sort. Kita ke insertion sort ya. Dalam metode insertion sort, array yang diterima sebagai parameter akan diurutkan menggunakan algoritma insertion sort. Variabel n menyimpan panjang array. Dalam loop pertama, variabel iterasi i dari 1 hingga n-1. Di dalam loop pertama, elemen i dianggap sebagai elemen yang akan dimasukkan ke dalam bagian yang sudah terurut ke array. Variabel k menyimpan nilai elemen ke i yang akan digunakan untuk membandingkan dengan elemen-elemen bagian terurut dari array. Dilakukan loop kedua dengan variabel iterasi j dari i-1 hingga 0. Pada setiap iterasi loop kedua, elemen ke j dibandingkan dengan k. Jika elemen ke j lebih besar dari k, maka elemen ke j akan digeser ke kanan untuk memberikan tempat bagi k di posisi yang benar. Loop kedua akan terus berlanjut selama elemen ke j lebih besar dari k dan j masih lebih besar dari atau sama dengan 0. Setelah loop kedua selesai, k akan ditempatkan pada posisi yang benar dalam bagian berurut dari array. Loop pertama akan berlanjut hingga semua elemen akan dimasukkan ke dalam bagian yang sudah terurut dengan benar. Setelah loop pertama selesai, array akan terurut secara ascending dari kecil ke besar. Di dalam metode main terdapat array dengan angka-angka acak, ya, angka-angkanya masih acak atau belum terurut. Array tersebut akan dicetak ke layar dengan pesan original array menggunakan metode print array. Lalu array akan diurutkan menggunakan metode insertion sort. Hasil dari insertion sort akan dicetak ke layar dengan pesan sort array using insert sort menggunakan metode print array. Nah, di situ kita lihat ya. Dari yang array awalnya itu yang tidak berurutan, setelah diurutkan dengan insertion sort menjadi angka yang berurut ya. Jadi k tadi itu membandingkan jika memang perbandingan antara k dengan angka tersebut lebih kecil, maka angka tersebut akan diletakkan di sebelah kiri. Lalu jika angka tersebut lebih besar, maka akan diletakkan ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan ke sequential search. Oke, dalam sequential search, array dan angka target yang ingin dicari akan diterima sebagai parameter. Dalam loop akan dilakukan iterasi dari indeks 0 hingga indeks r-length -1. Pada setiap iterasi, elemen di indeks ke i dalam array akan dibandingkan dengan target. Jika elemen di indeks ke i sama dengan target, berarti angka tersebut ditemukan dalam array. Maka akan mengembalikan nilai i, indeks tempat angka ditemukan. Jika tidak ada angka yang sama dengan target dalam array, maka metode akan mengembalikan nilai -1 sebagai tanda bahwa angka tidak ditemukan dalam array. Di dalam metode main terdapat array yang berisi angka-angka acak dan variabel target yang berisi angka yang ingin dicari. Metode sequential search akan dipanggil untuk mencari angka target dalam array. Jika angka target ditemukan dalam array, maka akan mencetak pesan sequential search. Angka target ditemukan di indeks ke berapa, seperti itu. Dengan mengganti target dengan nilai angka yang dicari dan indeks dengan indeks tempat angka ditemukan. Jika angka target tidak ditemukan dalam array, maka akan mencetak pesan sequential search. Angka target tidak ditemukan dalam deret angka dengan mengganti dengan nilai angka yang dicari. Contoh hasil yang ditemukan. Oke, bisa kita lihat di situ angka yang ditemukan adalah angka 67 pada indeks ke-6 atau indeks ke-7. Nah, jika kita mencari angka 100, maka akan muncul angka 100 tidak ditemukan dalam array. Ya. Jadi memang sistemnya ini dia mencocokkan ya. Maksudnya ya pokoknya mencocokkan di mana target yang sebenarnya. Jika target itu bukan target yang dituju, maka akan keluar tulisan ya
maka akan muncul tulisan sequential search angka plus target ya, misalkan angka 100 nih. Lalu ada tulisan lagi tidak ditemukan dalam deret angka tersebut, karena memang angka yang dituju bukan angka tersebut. Namun jika angka tersebut memang angka yang dituju, maka sequential search angka target atau angka tersebut, misal angka ke-67, lalu target ditemukan dan diindeks ke 6 atau ke 7. Oke, mungkin selanjutnya dari sequential search. Selanjutnya binary search ya, array dan angka target yang ingin dicari akan diterima sebagai parameter. Variabel left diinisialisasi dengan nilai 0 yang mempresentasikan indeks pertama array. Variabel right diinisialisasi dengan nilai r length min 1 yang mempresentasikan indeks terakhir array. Dilakukan loop while selama left kurang dari atau sama dengan right. Di dalam loop variabel mid dihitung dengan mencari nilai tengah midpoint dari left dan right. Ini dilakukan dengan mengambil nilai tengah dari rentang left hingga right, yaitu left plus right min left per 2 menggunakan right min left per 2 sebagai cara untuk menghitung nilai tengah dan menghindari kemungkinan integer overflow. Jika elemen di R mid sama dengan target, maka angka target telah ditemukan dan metode mengembalikan nilai mid yang merupakan indeks tempat angka ditemukan. Jika elemen di R mid kurang dari target, maka angka target kemungkinan berada di bagian kanan dari mid. Oleh karena itu, left diperbarui menjadi mid plus 1. Jika elemen di R mid lebih besar dari target, maka angka target kemungkinan berada di bagian kiri dari mid. Oleh karena itu, right diperbarui menjadi mid min 1. Proses ini akan berlanjut dengan membagi array menjadi 2 bagian dan mempersempit rentang pencarian hingga angka target atau ditemukan atau seluruh bagian array telah dicari. Jika setelah loop selesai dan angka target tidak ditemukan dalam array, metode mengembalikan nilai min 1. Di dalam metode main terdapat array yang berisi angka-angka acak akan diurutkan menggunakan array sort agar dapat menggunakan metode binary search. Metode binary search target akan dipanggil untuk mencari angka target dalam array. Jika angka target ditemukan dalam array, maka akan mencetak pesan binary search. Angka target ditemukan di indeks ke indeks berapa dan dengan mengganti target dengan nilai angka yang dicari dan indeks dengan indeks tempat angka ditemukan. Jika angka target tidak ditemukan dalam array, maka akan mencetak pesan binary search angka target tidak ditemukan dalam deret angka dengan mengganti target dengan nilai angka yang dicari. Di situ kita running dan bisa kita lihat bahwa angka ditemukan yaitu angka 67 di indeks yang ke-7. Oke, seperti itu kurang lebih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila dalam perkataan saya ada salah-salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.